wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Ada yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat dan semuanya masuk ya. Ya. Ini seperti yang sudah Bulia sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwa hari ini kita akan belajar tentang identifikasi asam dan basa. Dulu waktu SMP pernah belajar asam dan basa? Baik, ini adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya. Baik, setelah kalian lihat, coba kalian analisis mana yang termasuk asam dan mana yang termasuk basa. Baik, ada yang mau berpendapat? Saya Bu, jadi termasuk asam karena rasanya asam. Saya Bu, sabun mandi termasuk basah karena waktu mandi tak sengaja menggelam sabun dan rasanya pahit. Bulia akan membagikan LKPD digital yang sudah Bulia share di grup WA. Silahkan kalian tuliskan hasil analisis kalian di dalam LKPD digital tersebut. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan pembelajaran saintifik dan kontekstual dengan model pembelajaran problem-based learning, maka diharapkan satu, mempelajari identifikasi asam dan basa sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena asam dan basa sangat dekat dengan bahan-bahan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dia akan menayangkan suatu masalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita juga sering mengalaminya. Pada saat pelajaran, Bagus merasa perutnya sakit. Yang dia rasakan seperti perut terasa penuh, rasa panas pada perut bagian atas, serta kembung. Setelah ditanya sebabnya, ternyata Bagus belum sarapan tadi pagi dan sering terlambat makan. Apa yang terjadi pada diri Bagus dan apa yang menurut kalian yang menyembuhkan yang harus Bagus lakukan? Saya pikir Bagus hanya ada kata yang tepat, jawabannya istirahat yang Saya Bu, itu seperti ciri-ciri mah. Saya juga sering Bu. Biasanya kalau sedang kabur saya minum proma. Lanjut ke permasalahan yang kedua. Oke? Pada saat bangun tidur, Adi merasa mulutnya terasa asam dan bau. Apa yang terjadi pada Adi dan apa yang harus Adi lakukan agar mulut tidak terasa asam lagi dan terasa segar kembali? Saya Bu, biasa Bu kalau bangun tidur mulut terasa asam dan bau. Biasanya bangun tidur saya minum Bu. Saya Bu, setelah lama tertidur mungkin banyak temannya, jadi gosok gigi lagi biar segera Bu. Ya, bagus sekali. Tadi bermacam ragam solusi yang kalian tawarkan dan analisis kalian terhadap dua masalah tadi yang sudah Bulia sajikan. Namun, dari beragamnya pendapat kalian, kita harus memilih solusi yang paling relevan untuk mengobati atau mengatasi masalah Bagus dan Adi. Kita akan melakukan penyelidikan. Silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang sudah Bulia bagi. Bulia terangkan, ya. Penyelidikan yang dilakukan pada hari ini yaitu kita akan menguji asam atau basa dari bahan-bahan yang sudah Bulia sediakan. Lihat mungkin di keranjang ini
Ya, ada larutan cuka, ada larutan jeruk, ada larutan pasta gigi, dan ada larutan kroma. Penyelidikan dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus dan pengukuran pH-nya dengan menggunakan pH unit besar. Cara kerjanya bisa kalian lihat di dalam LKPD. Silakan kalian buka LKPD-nya dan kalian kerjakan sesuai dengan cara kerja yang terdapat di dalam LKPD. Silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian untuk menyelesaikan masalah yang tadi beliau sajikan. Masalah dengan solusi yang paling relevan berdasarkan hasil pengamatan kalian. Kalian boleh berliterasi, silahkan. Boleh dari internet, boleh dari bahan ajar yang kuliah share dan kuliah bagikan, atau lewat buku paket yang ada. Presentasikan tentang identifikasi asam basa dan dengan indikator kertas lakmus dan pengukuran pH-nya. Dan yang pertama yaitu larutan kroma. Kertas lakmusnya yang warna merah menjadi biru dan yang biru menjadi biru. pH-nya 8, asam atau basanya yaitu basa. Dan yang kedua, larutan pasta gigi. Kertas lakmus merah menjadi biru. Kalau yang biru menjadi biru. Dan pH-nya yaitu 8, asam atau basanya yaitu basa. Dan yang tadi saya coba lihat di literasi internet, saya menemukan artikel tentang kertas lakmus yang ditulis dalam sekarsariwater.blogspot.com. Mungkin saya bacakan saja ya Bu. Kertas lakmus adalah suatu kertas dari bahan kimia yang merupakan sebuah alat tes sederhana yang bisa digunakan untuk menentukan apakah suatu larutan asam atau basa. Kertas lakmus merupakan kertas kimia sensitif. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sifat-sifat asam basa. Berdasarkan hasil pengamatan dari pendidikan dan literasi dari internet, buku paket, serta bahan ajar, maka sifat-sifat asam basa sebagai berikut. Sifat-sifat larutan asam: mengubah warna biru menjadi merah, sedangkan warna lakmus merah tetap merah, terasa masam atau pahit, nilai pH kurang dari 7, terbentuk dari oksida bukan logam atau oksida asam yang menghasilkan ion H+. Bersifat korosif atau dapat merusak logam dan marmer. Bereaksi dengan logam menghasilkan gas H2. Sifat-sifat larutan basa: mengubah warna lakmus merah menjadi biru, sedangkan warna lakmus biru tetap biru, terasa pahit, nilai pH lebih dari 7. Bersifat kaotis yang dapat merusak kulit. Ketika terkena kulit terasa licin karena terbentuk sabun. Terbentuk dari oksida logam atau oksida basa yang menghasilkan ion hidroksi atau OH-. Berdasarkan ciri-cirinya, Bagus mengalami sakit mah yang dimana asam lambungnya menjadi naik sehingga rasanya seperti perut terasa penuh, rasa panas pada perut bagian atas serta kembung. Berdasarkan dari literasi, ketika bertemu akan saling menetralkan. Maka solusi yang paling relevan yang berkaitan dengan materi yang saat ini kita pelajari adalah sebaiknya Bagus minum obat sakit mah, karena setelah dilakukan penyelidikan
Proma bersifat basa sehingga mampu mengurangi atau menghilangkan asam yang ada di dalam lambung sehingga Bagus tidak merasakan sakit lagi. Saya Bu, apa zat yang menyebabkan asam pada lambung dan basa pada proma? Lambung menjadi asam dikarenakan asam klorida yang meningkat dan kandungan magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida yang menjadikan promak bersifat basa. Pada saat bangun tidur mulut, Adi terasa asam. Bisa jadi hal ini dikarenakan karena Adi tidak menggosok gigi sebelum tidur. Karena sisa-sisa makanan yang menempel pada gigi akan berubah menjadi asam. Maka solusi yang relevan sesuai pada materi hari ini yaitu Adi lagi dan menjadi segar kembali. Karena setelah melakukan penyelidikan ternyata pasta gigi bersifat basa. Sama seperti yang telah dipaparkan oleh kelompok 3. Asam dan basa jika bertemu akan saling menetralkan. Saya mau menambahkan sedikit saja Bu. Yang menyebabkan mulut terasa asam bisa jadi karena gigi berlubang. Solusi yang paling relevan, yang pertama yaitu kasus Bagus yang sakit mah. Maka solusi yang paling relevan itu adalah Bagus harus minum obat proma. Kenapa? Karena asam lambung yang menyebabkan sakit mah itu bisa dinetralkan dengan basa yang Sedangkan untuk masalah yang kedua yaitu Adi yang mulutnya terasa asam ketika bangun tidur, maka solusi yang paling relevan adalah Adi harus menggosok gigi setelah bangun tidur. Kenapa? Karena asam yang terasa di mulut itu bisa dinetralkan dengan basa yang terdapat di dalam pasta gigi. Ya, terima kasih atas presentasinya. Ya, itu adalah kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Iya. Baik, Bulia akan menyampaikan fenomena sisi lain dari asam dan basa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Silakan ya. Ini adalah fenomena hujan asam. Apa yang menyebabkan hujan asam? Yaitu polusi udara yang akan bereaksi di dalam atmosfer sehingga ketika hujan itu keasaman dari air hujan itu meningkat. Apa efek sampingnya ketika hujan asam? Yaitu yang pertama bisa merusak bangunan, yang kedua adalah merusak ekosistem, yang ketiga bisa merusak tanaman, dan yang keempat bisa merusak atau mematikan ikan-ikan yang ada di sungai. Nah, untuk pembelajaran hari ini sudah cukup. Bulia akan melaksanakan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Bagaimana anak-anak semuanya pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, mungkin ada yang mau menyampaikan masukannya. Saya Bu, pembelajaran pada hari ini sangat menyenangkan dan menarik. Saya menjadi paham materi tentang identifikasi asam dan basa. Saya Bu, lain kali kita praktikum di lab ya Bu. Ya, tadi pembelajaran hari ini mudah-mudahan menyenangkan dan selanjutnya kita bisa praktikum di laboratorium. Mudah-mudahan lab yang sedang dibangun bisa cepat selesai dalam bulan ini. Silahkan kalian kerjakan soal-soal evaluasi yang Bulia share di grup WA. Jangan akan datang kita akan belajar tentang indikator bahan alam. Mungkin itu saja. Silahkan dari ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan ilmu yang kita ambil, yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.